Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Waliya mursida wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al-mab'usi bil kitab wal hikmah sayyidina wa maulana Muhammadin Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah, bersyukur, berterima kasih kepada Allah bahwasanya kita semua yang hadir di sini saat ini, detik ini, kita tidak mampu apa-apa, kita tidak berdaya apa-apa, kita lemah tanpa ada gerakan dari Allah. Allah bimbing diri kita, Allah kumpulkan diri kita semua, maka kita tidak mampu apa-apa. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kita telah dikumpulkan tidak lain bersama-sama kita untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa adanya kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka selamanya diri kita akan goncang, akan gelisah. Lebih-lebih kita dalam menghadapi urusan dunia yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan kecemasan, ketakutan, karena memang seluruh alam dunia manusia diberikan oleh Allah hatinya, diberikan rasa takut. Memang itu pemberian dari Allah. Allah memberikan ke dalam hati setiap manusia, diberikannya rasa takut. Maka dengan kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kita sekali lagi beruntung, bersyukur, berterima kasih adanya Shahibu Baiti di SD 06. Tidak lain, kita semua dan diri saya pribadi hikmah dengan Shahibu Baiti. Berusaha ini hanyalah wadah, seperti halnya tadi syairnya telah diucapkan bersama-sama, hanya wasilah, pelantara untuk berusaha kita mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi kita sadari bersama-sama kita manusia, diri kita semua manusia yang penuh dosa, penuh dengan kemaksiatan, penuh berlumuran daripada dosa. Tanpa kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka kita tidak akan pernah ada kepuasan dalam hidup. Kita sadari bersama-sama, duduknya kita, keluar nafasnya kita, pikiran kita sejenak ditinggalkan. Kita bersama-sama, apa kata Nabi, sebaik-baik ibadah yaitu yang bertafakur. Bertafakur dengan memikirkan kematian diri kita, memikirkan dengan kesalahan-kesalahan diri kita. Itu sebaik-baik ibadah. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, berpikir sesaat lebih mulia daripada ibadah 70 tahun. Bayangkan 70 tahun kita sholat, kita ngaji, kita kemana-mana sia-sia. Kalau di dalam hatinya merasa atau ngaku-ngaku kita orang alim, kita orang ahli zikir, kita orang yang dekat kepada Allah. Ya, jadi sia-sia apa yang kita perjuangkan semua. Jadi lebih baik berpikir sesaat. Kita orang yang hina, orang yang nggak mampu apa-apa. Dan apa kata Allah? Bertanya kepada malaikat, hai malaikat, coba lihat hambaku sekelilingnya dan lihat hamba-hambaku sedang apa. Kata Allah, kata malaikat, ya Allah, hambamu sedang memohon kepadamu ya Allah, sedang meminta hajat-hajat, sedang meminta kebutuhan-kebutuhan, permasalahan-permasalahan. Kata Allah, aku lebih tahu di dalam hati hambaku. Hambaku saat mohon kepadaku masih ada harta atau rumah atau mobil atau emas, apapun yang dicintai. Kata Allah, aku lebih senang
hambaku yang berzikir, mengingat kepadaku. Karena di saat hambaku berzikir, mengagungkanku, memujiku, aku lebih senang. Di saat hambaku mengingatku satu jengkal, maka Allah akan mengingatnya setengah hasta. Maka saat hamba itu terlena memikirkan besok makan apa, anak saya bagaimana, terlintas saja sejenak daripada urusan dunia, Allah tidak mau. Allah langsung persiapkan daripada urusan dunia. Maka zikir itu adalah butiran daripada doa. Zikir itu adalah ruhnya doa. Maka daripada orang yang banyak memohon kepada Allah, itu lebih baik orang yang berzikir. Karena saat berzikir tidak mengingat apa-apa, hanya mengingat dan mengagungkan kebesaran Allah dan menyalahkan atas kekurangan dirinya, kesalahannya, begitu. Jadi makanya saat orang memohon saja, kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya pasti akan aku beri, pasti dikabulkan. Lebih-lebih kita bersama-sama duduk di majelis zikir Sohib Baiti SB06 maupun SB dimanapun, bersyukur bersama-sama. Kita bersama-sama tidak mencari besar atau mencari banyak, mungkin bahkan mencari viral itu tidak. Kita bersama-sama kita berlatih, duduknya kita semua tidak lain supaya Allah ridho, Allah perbaiki diri kita, Allah perbaiki keluarga kita, Allah perbaiki keturunan kita, dan Allah perbaiki saudara-saudara kita seluruh kaum muslimin muslimat sedunia, supaya diberikannya kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita harus, seorang muslim harus kaya. Seorang muslim tidak mungkin setelah mempunyai kecukupan urusan dunianya, ya, untuk foya-foya, pasti tidak. Pasti seorang muslim itu akan menyenangkan, akan membantu saudara-saudaranya. Lebih-lebih Sohibul Bait SB06, ya, Pak Haji Nasur yang ada keinginan hajat-hajat beliau yang sangat luar biasa, maka dengan wasilah ini mudah-mudahan Sohibul Bait segala keturunannya, 7 turunannya semuanya, sekeliling tetangganya diberikan hasil maksud, diberikan qabul hajat, apa yang diinginkan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka bersama-sama kita berusaha berjuang, lebih-lebih yang masih muda, ya, ayo berusaha istiqomah. Kata Allah, kata Syaikhul Qadir Jailani, istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Seseorang satu diberikannya 1 karomah, itu cukup urusan dunianya. Istiqomah itu lebih baik. Maka bersama-sama belajar kita istiqomah, apapun kondisinya, mau 1 orang, 2 orang, 3 orang, berusaha kita senantiasa hadir, dan kita berusaha ajak saudara-saudara kita, ya, karena siapa yang pelantara diri kita, pelantara lisan kita, orang itu berbuat kebaikan dengan lantaran wasilah kita, itu pahalanya lebih baik, lebih agung, lebih besar daripada onta merah. Onta merah daripada zaman Nabi, harga kendaraan yang paling mahal, ya, paling mahal sehalnya saat sekarang. Yang paling mahal itu apa? Mungkin helikopter, pesawat, atau apapun. Itulah pahalanya kita mengajak. Ya, jadi jangan pernah yang diajak pun tidak mau, jangan kita marah. Kita hanya syiar. Akan ada seorang wali diangkat kewaliannya oleh Allah, cuma hafal 3 hadis. Ayo kita sholat. Cuma ngajak itu saja tiap harinya. Ayo kita sholat terus dengan keridhaan dirinya, ikhlas, mengajak kebaikan. Karena Allah ridho, diangkat kewaliannya oleh Allah. Maka bersama-sama kita semua tidak lain manusia dalam keadaan kegalauan, kesedihan, ketakutan, maka tidak lain saat inilah kita untuk berusaha dekat kepada Allah. Karena kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang ahli dzikir in kuntum la ta'lamun, jikalau kamu tidak mengetahui. Maka bersama-sama kita sadari diri kita, bersama-sama kita tenangkan jiwa kita, pikiran kita, hati kita, sejenak kita tinggalkan daripada urusan dunia. Kita berusaha fokus, kita belajar khusyuk. Mudah-mudahan apa yang kita baca 1 hurufnya seperti apa yang Allah
Janjikan satu hurufnya dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Satu kebaikannya mampu mencukupkan urusan dunia. Maka bersama-sama kita mohon, karena dengan kita memohon kepada Allah itu sebanyak-banyaknya. Ya, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir, karena Allah Maha segala-galanya, tidak terukur apapun. Maka saat inilah sebaik-baik kita ngadu kepada Allah. Kita mohon kepada Allah apapun bentuk daripada urusan kita semua. Dan juga untuk malam ini itu ada simbolis ya untuk SB06, yaitu pemberian kitab hizib dan juga kitab iklil yang nanti saya serahkan kepada beliau, Pak Haji Asun. Nanti biar beliau yang akan memberikan ke saudara-saudaranya di sini atau ke adiknya, ke siapa terserah beliau nanti ya. Usahakan dibaca karena di sini itu untuk tawasulannya itu komplit, dari untuk saudara kita, guru-guru kita, bahkan Adam dan Hawa semua itu ditulis komplit. Bahkan di kitab iklil ini sudah ada bahasa Indonesianya. Jadi saat kita baca untuk siapa tujuannya nanti paham ya. Itu. Ya, sekarang kita simbolis ya untuk pemberian kitab hizib dan iklil. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah ya, ini udah. Alhamdulillah. Jadi nanti beliau yang akan membagikan, terserah menurut beliau ke siapa. Yang penting usahakan dibaca, itu amanat orang tua saya, dibaca di rumah ya. Nanti kita baca bersama-sama biar tahu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, ulamanya, dan juga kita generasi penerusnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita doakan orang tua kita yang sudah mendahului kita maupun orang tua kita yang masih hidup, karena kata Nabi, siapa yang senantiasa mendoakan kedua orang tua, rizkinya akan pernah terputus. Al-Fatihah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.